Anugerah-Mu Tuhan jadi perisai kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan mengelilingi hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Kau telah melawat setiap kami, Kau mengurapi setiap kami ya Bapa. Yang kami percaya Tuhan, urapan-Mu turun bagi setiap kami semuanya Bapa. Tuhan terima kasih. Kami sudah banyak memuji mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan bersama umat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang telah memimpin pujian dan penyembahan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, tambahkan hikmat marifat bagi hamba-Mu. Biar hamba-Mu makin hari makin indah di dalam melayani Engkau Bapa. Makin setia untuk melayani Engkau Tuhan. Kau memberkati singer, berkati pemain musik ya Tuhan. Supaya Tuhan setiap kita saling ada kebersamaan untuk bekerja di ladang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami tidak mau Tuhan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Berikanlah Tuhan pendengaran yang baik agar kami dapat mendengar suara-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan urapi hamba-Mu, karena hamba-Mu sangatlah terbatas ya Bapa. Kami mohon Tuhan urapan bagi hamba-Mu, biar hamba-Mu dapat melakukan tugas yang lain Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang selalu ada bersama kami, yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan ya. Kita sangat bersyukur pada pagi yang indah ini kita diberkati oleh pujian yang begitu luar biasa ya. Bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita membuka ayat firman Tuhan, saya meminta Bapak Ibu untuk memuji Tuhan sekali lagi, yaitu pujian Roh Kudus. Kasih dari surga untuk melawat setiap kita, supaya kita benar-benar dilawat Tuhan, supaya Tuhan melawat umatnya di tempat ini Bapak Ibu ya. Mari kita pujikan haleluya Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini Bapak Ibu ya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir
hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Kemuliaan Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian ini sebagai doa kita bersama. Biar kasih dari surga itu memenuhi tempat ini. Karena banyak bangku-bangku yang masih kosong ya. Itu tanggung jawab kita bersama. Jadi kita membutuhkan kebersamaan. Kita butuh kerjasama. Jadi tanggung jawab gak dipikul oleh Bapak Ibu Gembala saja. Itu tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita harus membawa jiwa untuk Tuhan untuk memenuhi bangku-bangku kosong ini Bapak Ibu ya. Kita harus belajar ada kebersamaan. Kita ibadah di tempat ini itu sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Kita memiliki Bapak Ibu Gembala yang selalu memberikan yang terbaik buat umatnya ya, buat jemaatnya supaya kita itu boleh bertumbuh. Kita harus membawa jiwa untuk memenuhi kursi-kursi yang kosong ini ya Bapak Ibu ya. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 5 ini ayat gak asing lagi ya, menjadi ayat hafalan bagi kita semua ya. Satu Korintus 2 Korintus 5 ayat 17 Bapak Ibu. Dua Korintus 5 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita sudah di dalam Kristus, berarti kita adalah ciptaan baru ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita lepaskan dari kehidupan yang lama. Jadi kalau kita ingin jadi ciptaan baru, benar-benar ciptaan baru, harus kita tinggalkan, kita tanggalkan kehidupan yang lama itu. Apa yang tidak berkenan pada Tuhan, mari kita tinggalkan, mari kita lepaskan, karena kita adalah ciptaan baru Bapak Ibu. Apa yang harus kita tinggalkan? Mari kita buka di Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Ini yang harus kita tinggalkan supaya kita benar-benar menjadi ciptaan baru Bapak Ibu ya. Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Itu berikutnya adalah manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal ketika kamu hidup di dalamnya. Ini ayat yang ke-8 Bapak Ibu ya. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini firman Tuhan. Kalau kita ingin jadi ciptaan baru, kita menjadi manusia baru, kita harus berani meninggalkan hal-hal yang duniawi, yang dulu, yang selalu mengikat kita, yang selalu kita senangi. Kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita itu harus kita lepaskan, karena itu yang tidak dikehendaki Tuhan Bapak Ibu. Kalau ciptaan baru, kita harus benar-benar memiliki hidup yang baru, pola pikir yang baru, kata-kata yang baru, perilaku yang baru, harus sesuai dengan firman Tuhan. Ciptaan baru harus nurut ya, harus taat, harus setia. Ya mungkin kalau dulu masih belum mengerti apa itu ciptaan baru. Dulu mungkin kalau kita ibadah, mungkin ibadah jam 8:30. Tapi dulu kalau kita belum mengerti, kita masih belum mengerti ciptaan baru, kita datang 9:30 ya,
Jadi firman sudah berjalan baru kita datang. Jadi itu namanya orang nggak taat. Kalau kita taat sesuai jam ibadah, ya. Jam ibadah jam 8:30, sebelum 8:30 kita harus sudah datang. Kita siapkan hati kita. Karena kita gak bisa memberi harta benda buat Tuhan. Kita hanya memberi hati. Kita memberi pujian penyembahan buat Tuhan. Seperti WL tadi mengatakan, kita menyerahkan hati kita, memberi itu yang terbaik. Hati kita, hidup kita untuk Tuhan. Karena Tuhan gak meminta harta benda kita, gak minta kekayaan kita. Tuhan hanya minta hati untuk memuji dan menyembah Dia. Jadi mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo kita lebih setia lagi, lebih taat lagi. Kalau kita sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, ayo kita lebih setia lagi, lebih taat kepada Tuhan, lebih taat akan firman Tuhan. Kalau kita enggak taat kepada firman Tuhan, Tuhan pun enggak akan taat untuk memberkati kita Bapak Ibu. Karena pertolongan Tuhan itu melihat kesetiaan kita, lihat kerajinan kita, lihat kesungguhan kita. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh pada Tuhan, taat kepada Tuhan, yakin apapun jadi keperluan dan kebutuhan kita Tuhan sediakan Bapak Ibu. Seperti tadi kalau BL mengatakan yang sakit disembuhkan. Itu iman, mengatakan yang sakit disembuhkan walaupun belum sembuh, kita tetap percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Di saat kita belum diberkati, percaya saja Tuhan pasti memberkati. Jadi anak Tuhan gak akan pernah kelaparan, anak Tuhan gak akan pernah kekurangan Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar, ayo kita mempercayai Yesus sepenuh hati. Percaya bahwa Yesus itu benar-benar ada dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu saya minta dengan hormat, mari kita nyatakan bersama-sama, kalau kita sebagai ciptaan baru, mari kita angkat tangan kita katakan, aku ciptaan baru siap melakukan tugas yang diperintahkan Tuhan. Ayo katakan sama-sama. Aku ciptaan baru siap melakukan tugas apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sebagai ciptaan baru harus taat, harus tunduk hanya kepada Yesus, gak kepada yang lain Bapak Ibu ya. Karena hanya Yesus satu-satunya Bapak kita. Yesus adalah satu-satunya Raja kita, dan Dia yang selalu memberikan perintah bagi kita. Mari kita buka di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Kita baca perikopnya dulu. Apa itu perikopnya? Sini Kak tertulis ya. Perikopnya adalah perintah supaya saling mengasihi ya. Ini perintah Tuhan memerintahkan bagi Bapak Ibu semuanya. Kita diperintahkan untuk saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling menyakiti. Itu perintah Tuhan ya. Kalau kita sebagai ciptaan baru, jangan ragu-ragu untuk mengasihi siapapun orang yang menyakiti kita, yang menyalahi kita. Kita belajar untuk saling mengasihi. Ini perintah Tuhan. Jadi kalau kita diperintahkan Tuhan, kita harus melakukan. Kita lakukan. Gak usah kita malu. Buat apa aku mengasihi orang itu sudah nyakiti aku, orang itu sudah membencikan aku. Tapi kita harus belajar mengasihi, ini melakukan perintah. Mari kita baca ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mengasihi, Bapa mengasihi Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semuanya. Dan kita harus tinggal di dalam kasihnya Yesus. Berarti kasih Yesus sudah ada di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita ciptaan baru, kasihnya Tuhan sudah ada dalam setiap kita. Kalau kasih Tuhan sudah ada dan nyata dalam setiap kehidupan kita, jangan didiamkan, jangan dinabubukkan. Kita harus melakukan. Ibarat benda, supaya kita tahu kasih itu ibarat benda. Benda itu gunanya untuk apa? Nah, seperti itu. Supaya kita tahu ya kita manfaatkan. Ya seperti ini. Bahwa benda ini harusnya bagaimana? Supaya saya ngerti, supaya saya tahu. Jadi ibarat kalau kasih sebagai benda ya, kita harus tahu digunakan ya.
Jangan didiamkan. Kalau didiamkan kita tak tahu apa arti kasih itu, apa maksud kasih itu. Jadi kalau kita benar memiliki kasih Yesus, ayo kita lakukan. Apa yang jadi perintahnya Tuhan, ayo kita lakukan. Gak usah kita takut. Karena kalau orang sudah mengasihi, sudah dikasih Tuhan, kita harus mau mengasihi sesama kita, Bapak Ibu. Sekeras apapun perintah Tuhan, ayo kita lakukan. Ada toh firman Tuhan mengatakan, jika ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Tapi ada yang juga bilang, loh Pak, kalau saya enggak Pak, kalau saya tampar pipi kiri saya, ya tak tendang sama kaki kanan saya Pak. Jadi itu bukan kasih Bapak Ibu, itu kasar ya. Kasar sekali, masa ditampar gini, tendang sama kaki ya. Pembalasan lebih kejam sekali ya. Kita enggak boleh sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengasihi. Ada orang juga yang mengatakan, Pak saya bisa mengasihi itu, saya bisa mengasihi ini, tapi yang satu ini Pak, aku gak bisa mengasihi karena sakitnya sudah di dalam hati ini, sudah mengakar di hati ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus gak ada yang gak bisa Bapak Ibu. Kalau kita mau buka hati kita mau melakukan, pasti kita bisa mengasihi. Walaupun orang itu membencekno, orang itu selalu menyakiti, ayo buka hatimu. Karena perintah Tuhan untuk mengasihi. Orang mengasihi itu lo gak rugi kok. Orang mengasihi itu lo gak kehilangan. Orang mengasihi itu dikasihi Tuhan Bapak Ibu. Buka hatimu untuk mengasihi. Gak usah takut, gak usah malu. Pak, orang ini bertahun-tahun sudah menyakiti saya. Bahwa apa yang dia perbuat buat saya itu selalu melekat dalam hati saya. Saya gak bisa melupakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak mau mengasihi saudaramu, Bapamu di surga gak mau mengasihi kamu. Jadi gitu, ayo kita belajar. Kalau kita gak mengasihi, kita gak nyampe loh pada finishnya nanti. Jadi kita harus bisa melakukan, mau melakukan, bahwa kita diperintahkan untuk saling mengasihi, bukan saling menyakiti, bukan saling membenci Bapak Ibu ya. Kalau kita ada kerukunan itu enak Bapak Ibu, kita jadi kuat itu. Jadi kita harus belajar mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kita. Itu firman Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sini mengatakan kita harus tinggal di dalam kasihnya Tuhan, berarti kasih itu benar-benar ada dan nyata dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Sebagai ciptaan baru itu sudah ada kasihnya Yesus. Jadi ayo kita lakukan apa yang jadi perintahnya Tuhan Bapak Ibu ya. Apa sih kasih itu Bapak Ibu ya? Mari kita buka 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Sini jelas sekali. Kasih itu sabar Bapak Ibu ya. Orang sabar itu gak gampang marah ya. Gak gampang emosi, gak gampang naik darah. Orang sabar itu mengalah ya. Walaupun dicela orang, walaupun disakiti orang, tetap sabar, tetap ngalah ya. Karena ini perintahnya Tuhan. Jadi kita harus melakukan. Yang kedua, kasih itu murah hati. Orang murah hati orang yang gak pelit Bapak Ibu. Orang yang mau berbagi, orang yang mau mengasihi, orang yang mau memberi, orang yang mau berkorban. Kalau kita sudah diberkati Tuhan berkelimpahan, bahkan lebih, kenapa kita gak mau berbagi sama saudara kita, gak mau berbagi pada orang yang membutuhkan? Kita sebagai anak Tuhan gak dibelajari medit Bapak Ibu, gak dibelajari pelit, kita dibelajari murah hati ya. Jadi kita kalau sudah mendengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan, ayo lakukan firman itu. Yakin kalau kita memberi orang dengan segenap hati, kita menolong orang dengan segenap hati, berkat kita nggak akan pernah dikurangi oleh Tuhan, bahkan ditambahkan sama Tuhan. Kalau kita pakai pikiran kita, loh Pak saya itu penghasilan itu pas-pasan untuk membantu saudara kita, bagaimana? Kalau kita mempunyai pola pikir seperti itu ya tetap seperti itu, bertahun-tahun ya tetap itu, gak ada perubahannya. Tapi kalau kita mau melakukan sesuai dengan firman Tuhan, yakin Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan akan mengangkat hidup kita lebih baik lagi Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita memberi itu gak usah mikir lo ngaku sih kurang kok aku memberi, gak usah mikir itu. Kalau tergerak memberi, berikan aja. Itu diperhitungkan sama Tuhan. Apa yang Bapak Ibu lakukan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi ayo lakukan. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, ayo tolong saudara kita, teman kita yang membutuhkan pertolongan. Karena kita bisa kerja, kita bisa kuat itu karena kasihnya Tuhan, kemurahan dari Tuhan. Jangan kita sombong kalau kita sudah dapat penghasilan banyak, baru kita sudah dapat pekerjaan yang baik. Jangan sombong. Tuhan selalu melihat tingkah laku kita, Bapak Ibu ya. Di sini ayat yang berikutnya, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini dijelaskan bahwa kita kalau sudah diberkati nggak usah sombong, ya. Kita harus melihat teman kita, saudara kita yang membutuhkan pertolongan, ayo kita tolong, nggak usah takut menolong orang. Memang kalau kita menolong orang ini jarang kita dapat yang baik. Ibarat kalau bahasa Jawa itu gini, orang menolong itu harus siap dipentung, ya. Kalau nggak siap dipentung jangan nolong orang, karena jarang orang nolong orang itu imbalannya itu baik, malah kita digeser gitu loh. Tapi kalau kita percaya di dalam Yesus, pasti kita yang menang, Bapak Ibu. Jadi di dalam Yesus nggak ada yang nggak bisa, pasti kita bisa. Walaupun kita penghasilannya sedikit, kalau kita mau melakukan sesuai firman Tuhan, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita pasti dicukupkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penghasilan saya pun ya sedikit, kecil sekali, tapi saya tetap percaya akan firman Tuhan. Karena saya yakin kalau kita bisa melakukan, Tuhan yang akan mengembalikan, Bapak Ibu. Gak usah kita menolong terus mengharap bagi orang yang ditolong. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tuhan yang memberikan berkat-berkat itu yang berkelimpahan. Jadi Tuhan yang menyediakan buat Bapak Ibu saudara dan saya. Kita nggak usah takut untuk menolong orang. Gak usah takut kita berbagi, gak usah takut kita berkorban, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita semuanya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah diberkati, ayo tolong saudara-saudara kita. Kan banyak toh saudara kita masih belum dapat kerja, bagaimana caranya? Oh itu loh, saudara ini belum kerja, carikan. Kalau ada informasi kasih tahu. Itu kita nolong bukan hanya harta loh, Bu. Bukan hanya duit, dengan cara kita, dengan perbuatan kita itu sudah nolong gitu loh. Kalau ada yang lemah kita doakan, itu juga nolong gitu loh. Jadi nolong itu tidak hanya materi, kita tolong dengan perbuatan kita, tenaga kita itu juga menolong, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menolong orang, ayo lakukan. Pasti Tuhan itu menyertai kita. Tuhan gak akan pernah tinggal diam, Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar memberikan pertolongan buat orang yang membutuhkan, Bapak Ibu. Jangan sombong, kalau saya yang penting aku, biar kamu terserah. Sudah dewasa, sudah besar. Loh. Itu pikiran duniawi. Kesombongan masih ada. Jadi kita buang keangkuhan, kesombongan itu harus kita buang. Ayo kita lakukan sesuai firman Tuhan. Kita harus menolong yang membutuhkan. Bagi saudara kita, teman kita, keluarga kita yang membutuhkan pertolongan, ayo kita tolong, Bapak Ibu. Gak usah mikir, ngaku penghasilanmu sekian kok mau dibagi ya. Gak usah mikir seperti itu. Tuhan yang akan memperhitungkan apa yang Bapak Ibu lakukan. Mari kita kembali Yohanes 15 tadi. Ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sebelum kita berbuat loh, Tuhan sudah mengasihi Bapak Ibu semuanya. Jadi kita kalau sudah dikasih Tuhan, kenapa kita gak mau melakukan itu? Gak mau melakukan mengasihi teman kita, saudara kita? Ayo lakukan. Kalau kita mau melakukan, yakin Bapak Ibu, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Di sini kan di kitab ini kan ada toh janji Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Tapi juga ada perintahnya Tuhan.
Kalau kita melakukan perintah Tuhan, berkat mujizat itu sebagai bonus bagi kita Bapak Ibu. Berkat mujizat itu mengikuti kita. Gak mungkin Tuhan itu membiarkan orang yang berkarya, Tuhan yang bekerja sudah keliling ke sana kemari terus Tuhan membiarkan. Enggak, Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap menyertai. Itu Tuhan berjanji. Dimanapun kau diutus, dimanapun kau melayani, di situ ada Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu menyertai kita sampai ke ujung bumi Bapak Ibu. Jadi kita nggak dibiarkan untuk kita melayani Tuhan walaupun di pelosok-pelosok desa, tetap Tuhan ada bersama dengan kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan di sini nyatakan sebelah tadi, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau sukacita itu menjadi penuh, kenapa kok dibiarno? Ayo dibagino supaya saudara kita juga merasakan sukacita yang dari Tuhan. Gitu loh. Jangan melihat orang susah didiemno, ya. Jangan orang gak punya terus didiemno, biar urusamu, kamu sudah dewasa. Kalau kamu gak kerja ya gak makan. Tapi kita belajar dari situ. Kita memberi orang yang lapar, memberi orang yang haus. Kita melakukan firman Tuhan, kita harus mengasihi. Kalau ada kebersamaan itu enak kok Bapak Ibu. Mari kita lihat ya, apa yang harus. Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dulu. Jadi kasih itu untuk mengikat, sebagai pengikat, supaya kita ada persatuan, ada kesatuan di dalam melayani Tuhan. Ibarat seperti ini, kalau sapu lidi hanya satu batang itu gak bisa bekerja, gak bisa untuk membersihkan halaman atau jalan raya Bapak Ibu. Tetapi kalau dikumpulkan banyak lalu diikat, bisa bekerja, bisa membersihkan halaman, membersihkan jalan raya. Demikian juga kita butuh kebersamaan, butuh kesatuan di dalam beribadah. Kita ada butuh kebersamaan. Kalau kita itu ada kebersamaan, kita enak toh hidup rukun. Guyub rukun itu enak. Gak sampai kita itu haus, kehausan. Pasti ada yang memberi. Karena kita saudara, kita ada kerjasama. Jadi kita membutuhkan kebersamaan. Jadi kasih itu tidak memisahkan, tidak melepaskan. Kasih itu mempersatukan. Gitu. Jadi kita perlu kesatuan supaya kita itu ada kekuatan. Kalau kita hanya sendiri-sendiri nggak kuat Bapak Ibu. Seperti halnya walaupun Bapak Ibu gembala, kalau kita Bapak Ibu nggak mendukung ya Bapak Ibu gembala ya nggak bisa melakukan. Jadi butuh Bapak Ibu semuanya. Jadi kita harus bertanggung jawab semuanya. Bagaimana GKI Kana itu bertumbuh, bagaimana GKI itu berkembang. Ya bagi kita semua harus membangun kebersamaan, membangun kerukunan, supaya kita bisa kerjasama, kita memiliki tanggung jawab bersama, supaya bangku-bangku yang kosong ini Tuhan kirim jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang benar-benar merindukan Tuhan Bapak Ibu. Karena kita sangat malah bersyukur ibadah di PD Kana ini. Kita diberikan ibu gembala yang benar-benar mendidik kita, ya. Kalau Bapak Ibu gembala yang menjalankan firman Tuhan itu sama halnya memuridkan kita Bapak Ibu. Iya, saya merasakan seperti itu. Karena apa yang ia sampaikan itu benar-benar mendidik kita, memberikan ilmu buat kita, gitu loh. Jadi supaya kita mengerti, ya itu lewat Bapak Ibu gembala disampaikan firman ini, firman itu, supaya kita merenungkan dan melakukan. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur ya. Kita bisa beribadah tempat ini, berjemaah di PD Kana ini. Kita bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah benar-benar melekat pada Tuhan, kita gak akan canggung bekerja di ladang Tuhan Bapak Ibu. Ya seperti ini kan banyak saudara-saudara seiman ini, terutama ini Ibu Stor sini. Itu ruang, walaupun usianya sudah bertambah tetap energik Bapak Ibu. Dulu dia kalau Natal itu menari poco-poco sama Ibu Sur itu. Iya, energik sekali. Dia melayani Tuhan, dia kemana-mana melayani Tuhan.
Saya sangat bersyukur kalau ibu sekarang melayani di GKI Kana ini. Satu keluarga lagi, luar biasa. Tuhan memberkati ibu. Saya percaya kalau ibu-ibu mau belajar pucu-pucu sama ibu Tesdor, kita bisa menari untuk Tuhan. Gak apa-apa kita menari untuk Tuhan, kok memuliakan nama Tuhan lewat tarian toh. Raja Daud aja memuji Tuhan yang menari kok. Kenapa kita yang biasa-biasa aja kok gak mau menari untuk Tuhan? Ayo kita belajar menari untuk Tuhan. Enak kok penari tari pucu-pucu itu enak kok. Enak dilihat, enak didengar gitu loh. Enak dinikmati gitu loh. Biasanya 8 orang menari pucu-pucu itu ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita sudah berjemaat di sini, ayo kita bekerja sama. Ada yang ibu-ibu bilang, Pak Sur aku ya juga mau loh jadi singer. Loh puji Tuhan, kalau ada kerinduan itu sungguh luar biasa. Memang kita harus memiliki kerinduan untuk bekerja di ladang Tuhan Bapak Ibu ya. Apapun yang Tuhan percayakan ayo kita kerjakan. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Yang penting aku melayani Tuhan. Gitu loh. Itu ada kerinduan dari ibu-ibu Pakis ini, Duku Pakis itu. Ingin jadi singer, ingin jadi puji Tuhan saya bilang gitu. Berarti ada kerinduan untuk melayani Tuhan itu loh Bu. Apapun yang kita bisa yuk lakukan untuk Tuhan. Gak usah malu-malu. Jadi kalau ibu sudah melayani Tuhan, yakin Tuhan akan memperhitungkan apa yang Bapak Ibu lakukan. Karena kita itu bekerja di ladang Tuhan, kita bersekutu sama Tuhan itu nggak sia-sia Bapak. Pasti ada upahnya ya. Gak tahu caranya Tuhan itu memberkati itu dari mana, tapi tetap percaya bahwa Tuhan yang kita puji, kita sembah itu Tuhan yang memperhatikan hidup kita Bapak Ibu. Pasti memberkati kita. Gak akan pernah Tuhan itu meninggalkan kita atau membiarkan kita bergumul sendiri Bapak Ibu. Yang penting kita tetap mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita sudah percaya Yesus, ayo kita setia membaca Alkitab ini, membaca firman Tuhan ini supaya Bapak Ibu mengerti dan Bapak Ibu tahu. Di sini ada 66 kitab kita belajar ya. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru kita belajar. Nanti Ibu ngerti, oh ternyata Tuhan perintahkan seperti ini. Tuhan didik saya seperti ini. Jadi ada perubahan itu Bapak Ibu. Saya itu ya orang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti kebenaran. Karena saya kenal Tuhan Yesus lewat istri saya, lewat ibunya. Saya kenal Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus ya lewat ibunya. Apa sih tantangannya jadi anak Tuhan Yesus? Apa sih tantangannya jadi pengikut Yesus? Tadi gak gampang Bapak Ibu. Iya, gak gampang tantangannya, dibenci saudara, dibenci teman, diolok-olok teman. Tapi memang itu sebelum saya dibenci Tuhan Yesus sudah dibenci Bapak Ibu. Jadi saya lebih dekat lagi, lebih percaya lagi bahwa di dalam Yesus itu pasti kita memperoleh kemenangan. Jadi saya gak takut tantangan itu. Walaupun saya itu hanya orang sederhana, saya berani kok pelayanan di mana-mana. Di desa-desa saya berani, gak takut. Walaupun saya sendirian, saya gak pernah takut. Karena saya gak pernah menunjuk orang itu jelek. Saya hanya memberitakan kabar kebenaran ini. Jadi saya sampaikan itu hanya firman Tuhan. Gak nunjuk orang itu. Kamu gini, enggak. Hanya Yesus. Yang saya ceritakan hanya Yesus. Kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, ini saya ceritakan. Dulu saya sama ibunya itu sampai ke Jawa Tengah Bapak Ibu, sudah motoran. Iya, pulang pergi naik dah motor. Sampai ke Blora sana loh. Tapi saya nggak ada rasa capek. Karena Tuhan selalu menopang saya. Tuhan selalu tolong saya, Tuhan selalu lindungi saya. Bahkan ibu itu kalau naik motor sama orang lain, sama anaknya itu lebih takut. Kalau sama saya nggak takut gitu loh. Walaupun jalan 100 pun nggak takut, iya. Karena sama-sama melayani Tuhan dan yakin bahwa Tuhan menyertai saya, melindungi saya gitu. Ibu itu kuat sekali Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur ya. Lewat ibunya saya itu lebih cinta Tuhan Yesus, lebih semangat untuk melayani Tuhan ya. Walaupun sekarang nggak ditemani ibunya ya, tapi tetap Tuhan Yesus tetap menemani saya, tetap menyertai saya dimanapun saya diutus. Di situ Tuhan selalu bersama dengan saya ya. Jadi kita harus tetap percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kita, dan Tuhan yang selalu mengasihi kita. Mari kita buka di dalam
Kembali pada Yohanes tadi. Yohanes 15 ayat yang ke-17. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Saya gak perpanjang firman Tuhan pada saat ini, tapi mari firman yang singkat ini kita lakukan, kita kerjakan, supaya apa yang Tuhan perintahkan itu kita dapat melakukannya Bapak Ibu. Kita baca, inilah perintahku, perintah Tuhan Yesus kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi kita harus melakukan perintahnya Tuhan, karena ini firman. Kalau kita sudah tahu bahwa ini perintah dari Tuhan Yesus, ayo kita lakukan Bapak Ibu. Kita lakukan, ayo kita berani melangkah maju untuk bekerja di ladang Tuhan, untuk kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita, terlebih mengasihi orang-orang yang membenci kita. Kalau ada orang yang membenci kita, jangan dibenci, jangan ditinggalkan. Ayo kita doakan supaya mereka boleh mengenal Yesus, mengenal Tuhan kita, dan mereka boleh menerima kasih-Nya Yesus di dalam hidupnya Bapak Ibu. Jika ada orang yang berdosa, melakukan dosa, jangan dijauhi, doakan supaya mereka dijamah oleh Tuhan, supaya mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo pada saat ini kita lakukan apa yang jadi perintahnya Tuhan, ayo kita lakukan. Ayo kita bersama-sama, kita ada kesehatian, bekerja sama, supaya secepat mungkin Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa untuk memenuhi bangku-bangku yang kosong ini Bapak Ibu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Biarlah kasih-Mu tetap melingkupi kami ya Tuhan. Dan kasih Kristus yang nyata akan membuat kami kuat, membuat kami berkemenangan, dan membuat kami tidak perlu takut akan masa depan, tidak perlu takut akan apapun juga, sebab kasih itu menopang kami, kasih itu meneguhkan kami, dan kasih itu memeteraikan setiap perjanjian Allah, setiap firman Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Ya Kristus yang maha mulia, yang maha agung dan maha ajaib, sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami mengucap syukur karena karya-Mu yang agung dan luar biasa. Terima kasih akan pemeliharaan, penyertaan, perlindungan. Terima kasih akan semua berkat-berkat Tuhan. Firman-Mu, kekuatan-Mu terus melimpah dan mengalir bagi kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap persembahan anak-anak-Mu, baik persepuluhan, baik persembahan kasih, ucapan syukur, diakonia, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mau berhutang kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Oktober. Semua diberkati oleh Tuhan. Semua diberikan umur panjang, hati yang takut, yang menyembah, yang rindu melayani Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa dan mengucap syukur buat setiap karya dan kasih-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk putra dari saudara Asa, diberkati pertumbuhan perkembangannya, sehat sempurna dalam kasih dan kuasa Kristus. Kebutuhan yang dibutuhkan untuk anak ini Tuhan telah menyediakannya.
Kami juga mengucap syukur untuk Naoli yang sudah diwisuda. Tuhan akan memberikan yang terbaik, sehingga kerinduan dan pergumulannya sesuai dengan bidang dan panggilannya, Tuhan membukakan jalan dan memberkati. Bapak, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Kami meninggikan, kami memuji dan menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang setia dan sempurna. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Pemilu tahun depan, kami mendoakan Bapak Presiden dan wakilnya, semua jajaran menteri, diberikan kesatuan persatuan, hati yang takut dan menyembah Tuhan, TNI, Polri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya pemilu tahun depan berjalan lancar dan baik. Pemimpin yang terbaik sudah Tuhan berikan bagi negeri kami, dan piala kami tidak akan pernah salah memilih. Tuhan, tolong kami. Tuhan, berikan kami hikmat. Tuhan, arahkan rakyat Indonesia untuk memilih yang terbaik, mengambil yang daripada Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Ada banyak pergumulan, ada banyak kerinduan, ada banyak pengharapan, baik untuk kota, baik untuk wilayah, baik untuk negara kami. Semua kami bawa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Pada akhir ibadah ini hamba-Mu juga berdoa buat saudara-saudara, buat jemaat yang tidak bisa hadir. Dimanapun beliau berada, Tuhan memberkati dan membukakan jalan. Memberkati semua partner-partner pelayanan, menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, akan menyertai, memimpin, menopang hidupmu saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah dan terimalah berkat-Nya, dan jadilah engkau berkat. Hiduplah di dalam kasih Kristus akan keluarga dan sesama, dan nyatakan kasih itu bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin.